Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id, dan di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online siang hari ini seperti biasa di hari Kamis, meski 2 hari Kamis yang lalu, 2 minggu lalu dan minggu yang kemarin, tidak bisa kita menjumpai seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Danang Priyadi SPD MMCTM yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah storyteller, writer, dan outdoor, dan sudah menyandang predikat baru, status baru. Beliau adalah Kepala Sekolah Tamrin Adventist Academy Pinang Ranti, Jakarta Timur. Ini sudah saya sebut, Mas. Sebelum Mas Danang sebut. Terima kasih. Oke, selamat siang Mas Danang. Semangat pagi semangatnya meskipun hari siang sore malam. Makasih Mas Dewa. Oke, selamat ya Mas ya mengemban tugas yang baru. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Oke, nah dengan itu siang hari ini kita akan mengangkat tema Master Teacher ya. Bagaimana Mas Danang nanti akan bercerita ya tentang pengalaman sampai akhirnya Mas Danang ini bisa menjabat sebagai kepala sekolah. Ini bukan hal yang tidak mudah ya, Mas Danang ya. Nah, ketika Anda atau siapapun yang punya pengalaman mengajar atau saat ini masih juga di industri di dunia pendidikan gitu ya. Jadi ini siang hari ini cocok untuk Anda. Oke, baik Mas Danang. Apa ini yang dimaksud dengan master teacher dari kepala sekolah TAA Pinang Ranti ini? Jadi sebetulnya di dalam semua bidang itu sebetulnya sama. Yeah. Kalau Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers, seorang dikatakan ahli kalau mempunyai pengalaman 10 tahun di bidang yang sama. Kalau kemarin di dalam penjualan saya punya pengalaman 30 tahun di Kompas Gramedia dari tahun 90 sampai 2020. Dalam hal mengajar pun saya juga punya puluhan tahun pengalaman. Dari mengajar TK, SD, SMP, SMA, bahkan pernah menjadi dosen. Sudah 12 tahun. Syarat menjadi kepala sekolah itu minimal 10 tahun. Jadi itu sudah saya lalui. Jadi kalau Mas Dewa tadi mengatakan tidak mudah, memang. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan senang, dengan tekun, akhirnya hal yang diminta syarat itu, oh kok punya saya ya. Misalnya harus mempunyai gelar sarjana pendidikan atau master pendidikan. Nah, dari syarat saya mempunyai gelar sarjana pendidikan sudah memenuhi syarat. Lalu apalagi saya mempunyai gelar Master Magister Management. Artinya saya juga pernah menjadi dosen dengan memakai gelar S2. Karena bahkan sekarang kepala sekolah juga mungkin syaratnya minimal harus S2 juga gitu. Nah, jadi bukan itu saja Mas. Itu tuntutannya juga kita harus bisa menjadi trainer, motivator, educator. Jadi mendidik. Bagaimana kita akan mendidik orang kalau kita itu kosong? Nah, kebetulan atau saya itu punya hobi membaca buku. Bisa setahun ratusan buku saya baca. Maka saya juga akan menganjurkan guru-guru saya, murid-murid saya, itu juga harus baca buku. Paling jelek ya mungkin sebulan 2. Kalau saya kan paling enggak berarti 4 atau 5, sehingga setahun bisa ratusan buku. Misalnya seperti itu. Nah, repetition is the mother of success. Pengulangan-pengulangan itu adalah ibu atau sumber dari kesuksesan. Sama, apa yang saya alami pada waktu saya mendapat gelar mahasiswa lulus tercepat terbaik, mendapat sertifikat, mendapat penghargaan, dapat cincin emas, dipestakan, duduk paling depan di Jakarta Asian Convention Center, itu tidak semudah itu didapat, karena saya tekun saja. Nah, ketekunan itu kan membuahkan hasil, istilahnya itu 10x, 10 kali lipat. Ya, jadi sama aja. Atau dikatakan bahwa yang namanya attitude itu is more important atau above the knowledge. Jadi sikap itu jauh lebih penting dari sekedar pengetahuan. Itu yang saya alami Mas Dewa. Kenapa waktu saya masuk mahasiswa itu juga boleh dikatakan masuk di ranking terakhir, tapi kenapa lulus di ranking pertama? Karena yang pinter, yang merasa hebat suka kadang-kadang meremehkan.
malas masuk, bolos, malas ngerjain PR. Kebalikannya saya akan merasa bodoh. Nah, saya yang saya lakukan adalah saya rajin mengerjakan PR, saya rajin datang, saya rajin belajar dari teman-teman. Nah, kerajinan seperti ini itu akan lebih bernilai dibandingkan pinter tapi nggak rajin, nggak tekun. Itu bisa untuk pembelajaran dan ini bisa untuk guru-guru juga, ya. 1,000 step begin with one of a step. Langkah 1000 itu mulai dari langkah yang pertama. Jadi kalau tahun 80 dulu pada saat kuliah saya nggak mulai mengajar di SD Kanisius Demangan, mungkin nggak ada puluhan tahun saya mengajar. Tetapi karena waktu saya mulai kuliah saya juga senang dikasih kesempatan mengajar. Nah, saya belajar dari situ. Contoh belajarnya itu apa? Kepala sekolah saya Bapak Himi Harjo, itu SD Kanisius Demangan, itu menjadi guru teladan tingkat nasional. Nah, saya perhatikan, oh beliau itu lemah lembut, mengajar dengan rendah hati, baik, sopan, nah tanggung jawab. Nah ini bisa saya contoh. Ya karena baru ya kita mulai dari nol. Bahwa akhirnya sekarang sudah puluhan tahun lewat saya juga mengajar, punya pengalaman. Nah ini proses dari langkah yang pertama tadi. Lalu sudah itu tahun 81 mengajar di SMP Negeri 5. Nah, itu juga sekolah favorit Jogja. Berikutnya atau SMA 3B itu juga sekolah yang terkenal. Dan mereka juga sering juara-juara, misalnya paduan suara, bahkan 3-5 kali. Jadi ikut bangga, oh begini toh. Artinya kejuaraan mereka nggak dicapai begitu saja, tapi dengan proses. Lalu saat juga mengajar, saya diserahin misalnya tugas yang cukup berat, memegang mata pelajaran NEM, atau harus pakai nilai Eptanas ya, NEM itu ya. Itu Eptanas murni. Ya, itu nggak gampang. Tapi kalau kita mengajar dengan senang, menyenangkan, muridnya senang, ternyata saya kaget. Waktu itu NEM PMP yang saya pegang itu ya di Strada Duren Sawit tahun 89. Itu soal yang buat bukan saya, Mas. Yang meriksa bukan saya. Tapi rata-rata 8,5. Karena prestasi sampai saya mau diangkat menjadi kepala sekolah, tapi saya nggak mau. Enggak, saya bilang. Jadi saya itu orangnya sebenarnya nolak-nolak ya. Nggak mauan gitu loh ditawarin. Ya mungkin saya mengukur diri, mungkin saya nggak mampu dan seterusnya gitu. Tapi bagi saya itu sebenarnya juga apresiasi. Nah seperti sekarang ini kalau tadi saya dapat berita bahwa saya menjadi salah satu tokoh pilihan dari majalah Narwastu, dia bilang ini bukan sembarang dipilih karena kita melihat yang dilakukan Pak Danang ini banyak hal untuk masyarakat, untuk apalagi untuk sekolah ini juga dia melihat. Nah ini salah satu poin di titik terakhir akan penentuan untuk tokoh 2020 untuk Desember kan berarti bulan depan itu. Nah ini satu poin yang besar yang saya juga nggak pernah mikir seperti itu. Saya hanya melakukan saja, tapi orang menilai apa yang kita lakukan. Nah itu rata-rata NEM 8,5 itu luar biasa. Bahkan yang lucu tahun 85 apa ya, itu di Sale, Lasem, Rembang, itu di hutan loh Mas. Itu ada anak namanya Wakidi atau siapa itu, NEM bahasa Inggrisnya 9,8. Saya nggak habis pikir itu. Dia tukang ngarit cari rumput loh Mas, untuk kambing, kerbau, atau dombanya gitu loh. Lalu sama membayang-bayangkan saya, atau dia sambil nyari rumput di hutan, di lereng-lereng, di sawah, sambil ngapalin bahasa Inggris kali. Nah itu bagi saya membanggakan gitu. Meskipun saya hanya pengajarnya, tapi anyway kan anak-anak sendiri itu yang harusnya belajar juga. Tapi kalau kita mengajar dengan senang, sehingga belajarnya mudah, maka hasil itu tinggal mengikuti, tinggal memetik gitu. Nah ini yang saya senang. Apalagi salah satu juga ada anak yang sukses menjadi pejabat, disekolahkan sampai ke Amsterdam, ke Amerika, ke Australia. Dia kerja di ICW, masa ngingetin, kamu jangan kenceng-kenceng, ini bahaya, saya bilang gitu. Nah, ya alhamdulillah puji Tuhan sekarang nggak kelihatan. Dulu di radio, di TV, di koran, wah namanya disebut terus itu. Tapi kan bahaya itu, dia benar, tapi kalau dia nggak hati-hati kan ada yang nggak suka dengan benar kan. Nah ini pendidikan pun juga gitu, harus wise. Maka artinya yang namanya pendidikan itu non skole sed vitae discimus. Kita sekolah bukan mencari nilai, tetapi untuk hidup. Nah artinya meskipun kita itu pinter, tapi kalau kita nggak bijak dalam hidup, ya kita akan susah. Bijaknya itu apa? Kalau dulu orang dikatakan pinter itu kalau orang punya IQ. IQ itu identik dengan matematika. Tapi berkembang, kalau orang pinter matematika, nanti pinter bohong, nggak jujur, jadi korupsi, karena maunya cepat. Maka harus diimbangi dengan EQ. EQ apa? Bisa berhubungan baik, emotional quotient dengan orang lain. Contohnya Bill Gates.
Bill Gates sekolah itu nggak lebih pintar dengan teman-temannya yang pada juara-juara satu nilainya atas 10-10 semua. Tapi apa yang terjadi mas sekarang ini? Yang terjadi adalah semua yang pintar-pintar yang juara-juara itu menjadi pegawainya, menjadi karyawannya. Bill Gates menjadi bosnya, menjadi direkturnya. Artinya memang sekolah bukan untuk cari nilai aja, untuk dalam hidup akhirnya bagaimana. Nah sama, kita bisa saja pintar, bisa saja punya hubungan yang baik, tapi ada satu hal yang penting mas. Apa itu? SQ, spiritual quotient. Kita bisa sukses, tapi kalau kita nggak punya spirit, spirit itu artinya Allah, Tuhan, Allah yang menjadi dalam diri kita, menjadi semangat kita. Kalau itu menjadi semangatnya, maka apa yang kita perlu ini kita alami, kita pahami sebagai titipan Allah semesta yang harus kita bagi pada orang lain. Ya, makanya saya mengatakan waktu itu Yusuf Hamka menyampaikan, kalau kamu bantu pada orang kaum duafa, itu berkatnya untuk dia, tetapi doa-doanya untuk kamu. Dia belajar dari Buya Hamka kakeknya. Kalau kamu makan dari yang kamu punya, hanya jadi kotoran. Kalau kamu simpan, menjadi warisan akan menjadi rebutan orang. Tetapi kalau kamu bagi pada orang miskin, kamu akan dapat pahala, kamu akan dapat amal, akan kamu simpan sampai mati, bahkan dibawa ke akhirat nanti. Jadi akhir-akhirnya, kalau kita mati, kita meninggal, nggak bawa apa-apa kok. Lalu untuk apa? Ya kita kan tujuannya ke surga, maka lebih baik kita bagi. Apa artinya dunia ini dibandingkan nyawa atau surga untuk kita? Nah makanya dalam pendidikan ini juga saya tekankan SKE, skill, knowledge, attitude. Attitude above knowledge. Ya, attitude is everything. Sikap ini yang utama. Ya, orang kurang pinter bisa sekolahin. Orang kurang terampil bisa dilatih. Tetapi kalau punya sikap nggak disiplin, ya tidak jujur, ya ini malas, itu susah diubahnya. Tapi memang kalau mau usaha masih bisa. Caranya apa? Ya sama Tuhan. Karena bagi Allah nggak ada yang mustahil. Maka istilahnya attitude is everything, sikap itu segalanya. But prayer change everything. Doa bisa mengubah segalanya. Karena kalau kita berdoa sama Allah, Allah akan bisa mengubahkan. Tuhan akan mengubah nasib orang yang mau berubah atau mengubah nasibnya sendiri. Jadi ada usaha antara manusia dan Tuhan. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Ya makanya kalau saya lihat di sini entah karyawan saya, entah guru, entah anggota di sini, kamu kerja dulu deh. Nanti saya akan melihat kerja itu. Jadi penuhilah kewajiban kamu dulu. Do the best, kerjakan yang terbaik, and may God do the rest. Tuhan akan menyempurnakan. Dari mana menyempurnakan? Mungkin lewat saya. Saya sejak masuk pertama ini udah sekitar 10 hari, Mas. Waduh, saya bilang, dan guru-guru kalian tak kasih tahu, berkat banyak banget saya bilang. Ada donasi, ada yang ngirim makanan, buku saya laris di sini. Kak tadi juga saya menjadi apa ya tadi itu, tokoh pilihan. Itu berkat-berkat semua itu yang nggak saya cari. Termasuk tadi kalau saya cerita ini kemurahan hati mas-mas seniman dari apa Sanggar Mural ini, ya nggak berhitung dia membantu kami. Semua orang bilang lukisannya bagus ya, orang profesional ahlinya, master dalam lukisan beliau-beliau ini. Kami bersyukur beliau-beliau mengukir jejak di tempat kami. Nah ini sama kalau Mas Dewa kan master dalam hal radio, dalam hal training, public speaking seperti itu. Nah artinya apa? Yang disebut master teacher itu juga dia harus paling nggak punya pengalaman puluhan tahun. Dia juga melewati jenjang-jenjang. Bahkan tadi harus paling nggak itu sarjana pendidikan, syukur menjadi S2. Sehingga dengan gelar S2 pun saya juga dengan sendirinya tawaran banyak. CEO saya menawarin saya untuk menjadi dosen di Universitas Media Nusantara, punya Kompas Gramedia. Tapi saya merasa kurang sreg. Lalu kemarin ada Profesor Dr. Agus Sutibyo, teman saya yang baru dapat gelar doktor, mengundang saya membuka kelas public speaking. Mungkin rame, aku itu mau karena saya suka ngomong. Mas Dewa juga tahu ya. Apalagi saya pernah mempunyai sertifikat highest award for achievement in public relation ya, effective speaking and human relation in public speaking, yang ditandangani Presiden dan Vice President Instruction dari Carnegie Amerika Serikat. Jadi ini juga menjadi salah satu ya istilahnya tiket masuk bagi dia. Kamu luar biasa bisa ngasih. Selain itu juga praktek sering jadi MC dan seterusnya. Kemarin itu lucu Mas. Karena kami ini masih menginduk ya. Artinya dengan TBAA ya, Tanjung Barat Adventist Academy di Pasar Minggu sana. Saya melapor. Saya ini kepala sekolah yang baru, boleh saya menghadap, silaturahmi, sowan, supaya kenal.
Beliau bilang, ini kan work from house ya, jadi kita juga dari rumah, udah kita kenalannya lewat itu. Tetapi saya dengar Pak Danang ini kan suka ada organisasi, suka ada event-event, jadi MC. Nah, jam 2 nanti akan ada ya pentas konser dan open house yang diadakan 13 Desember. Saya minta Pak Danang ikut dan memberi masukan. Bahkan justru menjadi MC, tapi saya bilang, udahlah, yang di situ saja. Karena kita juga harus tahu, kalau orang yang sudah disiapkan, nggak jadi, oh itu bukan hal yang gampang. Nah, ini harus EQ, SQ-nya jalan. Jangan langsung ngambil hak orang lain jatuh. Saya hanya ngasih saran, ngasih input atau nasihat saja. Tapi saya tetap diminta tolong supaya nanti Jumat besok ya berarti itu. Semua acara-acara dan role play-nya dan seterusnya ditujukan saya, suruh ngatur. Lalu ya oke, saya siap. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu nyari kerjaan, nggak perlu nyari apapun. Tapi kalau kita ada kemampuan, ya istilah Mas Dewa tadi, master in everything, yang melukis ini master dalam lukisan. Istilah Howard Gardner, dia mempunyai yang namanya melukis ya, melukis intelligence. Itu namanya spatial intelligence. Itu jadi pelukis. Kalau Mas Dewa ini berhubungan dengan orang lain, itu namanya interpersonal intelligence. Tapi kalau bisa menulis sampai buku salaris, itu intrapersonal intelligence. Jadi saya ini kalau kemarin kita ngobrol sama Pak Silih Agung ya Mas Dewa sama Mas Dewa, suruh satu fokus, kayaknya susah saya karena saya dikasih talentanya banyak Mas. Nanti Tuhan Allah kalau saya nanti udah tiba saatnya akan ditanya, kamu dikasih bakat banyak kok cuma satu doang yang kamu kembangin. Nah termasuk menjadi kepala sekolah ini saya juga panggilan. Karena saya memenuhi syarat, bahkan menurut ketua dewan sekolahnya itu overqualified. Atau ada yang mengatakan bahwa ini seperti suhu yang turun gunung. Atau yang sudah mengamati 2 tahun. Pantas kamu di situ. Ya sudah, saya mengamini karena orang-orang ini akan menjadi backing saya di belakang, pasti untuk membantu saya. Termasuk ya donasi-donasi untuk memajukan. Yang sekolah ini akan saya buat indah seperti taman. Let's make our school like beautiful garden. And then let's the butterflies come in. Kalau sekolah ini dihias dengan anak-anak yang beratak baik, taman yang indah. Loh saya itu di sini Mas, kalau Mas nanti suatu saat datang, ada pohon ketela, singkong, ada pohon pepaya, ada pohon rambutan, atau mungkin daun-daun yang lain. Oh ini masak sebenarnya udah enak di sini. Jadi kita belajar membuat itu, akan dibuat kolam, lalu apa ya, taman-taman kayak sayur mayur, nah itu luar biasa. Lalu selain 10-an tahun ngajar, punya sarjana pendidikan atau S2, lalu dia juga harus menjadi edukator, pendidik. Nemodat quod non habet. Kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita punya. Jadi untuk kita punya, ya kita harus punya dulu untuk memberi. Makanya dengan saya banyak membaca, ya banyak yang bisa saya tuangkan. Mas Dewa tahu, kemarin kan ada yang mengatakan, coba itu suruh membuat proposal. Nah, saya nggak buat proposal, langsung opening speech-nya saya pada waktu pelantikan. Itu 6 halaman. Baru 4 halaman itu, wah ini salah satu guru namanya Miss apa ya ini? Miss Alice itu, wah saya jadi semangat. Tadinya Miss Alice sudah mau pergi aja, mau keluar aja, kok sekolahnya begini-begini aja. Tapi melihat pidato saya, wah tersemangat dia untuk memulai lagi. Ayo kita cari show, kita cari murid lagi. Nah ini penting, maka jadi kepala sekolah juga harus menjadi motivator. Nah kalau kepala sekolahnya nggak semangat, gimana anak buahnya semangat? Nah caranya gimana? Kalau kemarin semalam saya siaran dengan radio RRI Pro 2 Jogja, hanya 20 menit tapi mereka sudah merasa membahana. Itu ada gimana supaya semangat? Ya membaca buku-buku yang semangat, lalu juga supaya apa ya mendengarkan lagu yang penuh semangat, lalu berdoa. Dengan berdoa ada antusias di dalam teos. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita, siapa berani melawan? Sehingga yang bekerja, yang berkarya ini bukan diri kita. Tuhan berkarya oleh diri kita. Maka di sini kebiasaan ini dilanjutkan, misalnya teman-teman guru ini memulai suatu dengan berdoa. Bahkan in English, bahasa Inggris. Sehingga ini menjadi salah satu catatan kualitas kelebihan kita. Kalau mereka mengatakan misalnya muridnya sedikit, loh kita justru melihat dari positifnya. Dengan begitu lebih efektif, lebih bisa terjaga, terjamin kualitasnya. Karena bisa diperhatikan. Jadi saya mengubah mental-mental atau pandangan-pandangan itu menurut pandangan Bahagia, itu mindset-nya yang pernah kita bahas, pola pikirnya kita ubah. Lalu mereka kaget semua.
Nah, ini dari ya saya sebagai kepala sekolah, guru-guru, karyawan, masyarakat sekitar. Ya makanya saya juga di sini untuk menjadi master teacher itu memang harus single fighter dengan masyarakat, dengan RT kenal, mereka misalnya mau meminjam tempat untuk pembagian sembako boleh. Lalu akhirnya baik hubungan itu. Maka AQ, SQ, lalu EQ harus jadi satu. Edukator, motivator, inspirator. Nah, ini disampaikan kepada mereka. Nah, itu sementara ya. Tahu-tahu kurang seperempat jam kalau sudah ngomong ya. Nah, mungkin Mas Dewa mau nanya atau yang lainnya nanya. Oke, saya buka dulu untuk sahabat pembelajar yang mungkin ada pertanyaan atau sharing, silakan tulis di Zoom group chat atau buka mic, kalau bersedia sekalian buka kamera. Sambil menunggu Mas, tadi kan menarik Ya. tuh, attitude ada is everything ya, artinya attitude itu penting, kemudian skill dan knowledge gitu ya. Ya. Nah, pasti profesi apapun termasuk guru Ya. ini memiliki tantangan-tantangan gitu ya, Betul. apalagi di era sekarang. Ini kan Ya. era pandemi ini kan Ya. bukan hanya era digital itu Betul. persoalan sendiri, kemudian yang kedua era digital plus era pandemi. Jadi Ya. satu, Ya. ini luar biasa era digital aja kita masih harus belajar lagi bagaimana membuat pembelajaran yang baik, yang bagus gitu ya. Artinya Ya. jauh dari ini dipaksa nih era pandemi ini. Ya. Kira-kira apa saran-saran dari atau tips-tips dari Mas Danang untuk guru-guru di era pandemi yang penuh tantangan ini karena proses online? Nah, saya beruntung guru-guru ini kebanyakan sudah sarjana pendidikan. Jadi mereka sudah tahu, lalu mereka juga sudah punya pengalaman, ya pada bisa bahasa Inggris juga, lalu sudah. Nah, enaknya juga kami di sini ini guru-guru itu ada tempat kayak mes, sehingga mereka nggak sulit. Lalu kita pasang juga ini yang kayak apa, internet atau apa modem atau wifi, sehingga kita di bawah ini ya di tempat ini tuh kita bisa mengajar dari sini dengan tenang, dengan enak, lalu udara segar, banyak pohon-pohon. Tapi saya di luar ini sudah menyenangkan, isi kualitasnya itu penting. Maka saya tanya, apa yang kamu perlukan? Misalnya buku-buku pegangan untuk guru, buku pegangan untuk siswa, ya sudah pesan saja. Karena bagi saya uang bisa dicari, tetapi mutu kualitas ini yang harus kita usahakan. Ya, jadi apa ya? High price for high quality. Kita punya harga tinggi, nilai tinggi kalau kita punya kualitas yang tinggi. Nah, sama kalau kita jual BMW, Mercy, Ferrari, itu kan mahal harganya, tapi kan ada yang beli. Sama sekolah juga gitu. Kalau ini menarik, kualitasnya bermutu, pasti orang akan datang. Nah, memang di sini lalu dituntut istilahnya teaching by modeling. Nah, ini namanya guru mengajar untuk contoh. Gurunya sendiri harus bisa menjadi contoh. Guru digugu dan ditiru. Makanya gurunya supaya semangat juga harus dipenuhi dengan mungkin paling nggak kebutuhan minimalnya. Kalau hukum Maslow itu yang pertama kan paling bawah itu kan kebutuhan fisik. Makan, minum, tempat tinggal, dan seterusnya, pakaian ya. Makanya ya, saya sekarang itu kalau lagi punya apapun makanan di rumah saya bawa. Mereka senang makan bareng-bareng. Ini kan keakraban. Kalau orang Jawa, Mas Dewa paham banget ya, kalau datang ke rumah kasih makan dulu. Habis itu enak ngobrolnya ya kan. Kalau lapar itu bawaannya mau marah aja kan. Jadi ada tempat mengajar yang bagus. Memang yang Mas Dewa katakan betul. Ada penilik dari sini, yaitu dari apa ya, suku pendidikan Diknas dari itu. Lihat, wah bagus banget tempatnya. Ya, luas gitu loh. Cuma halamannya ini banyak rumput kan. Sekarang karena pada libur kan rumput-rumputnya jadi pada tumbuh kan. Nah, sekarang saya datang itu mulai ditepasin, Mas. Lalu saya mulai hias nanti buat apa ya, kolam, buat taman dan seterusnya sehingga menarik. Jadi menarik itu secara fisik, menarik juga secara apa ya, kualitas. Nah, ini cita-cita saya di sini juga ada misalnya ending poverty, mengakhiri kemiskinan. Apa kemiskinan di sini yang harus diakhiri? Nomor satu adalah science poverty, kemiskinan dalam hal pengetahuan. Makanya tadi kalau guru minta guru pegangan, anak-anak punya pegangan, sehingga paling enggak pengetahuan itu bisa sama dengan sekolah mungkin negeri atau sekolah pada umumnya berkualitas yang lainnya. Yang kedua itu emotional poverty. Kita harus sabar, jadi guru rendah hati, baik dan semangat. Nah, artinya apa? Kalau dikatakan teacher keep smiling, harus senyum. Senyum ini menarik orang. Jadi kalau kita senyum, anak-anak senyum, guru senyum. Saya kira waktu itu saya anak-anak nilainya bagus, bahkan kalau saya ngasih kuliah di mahasiswa nilainya rata-rata A.
Karena saya banyak bermain, banyak menyenangkan, kadang malah banyak dongeng. Tapi nilainya bagus, karena pelajaran menjadi mudah kalau kita itu menyenangkan. Ya kalau kita udah serem dulu, udah pelajaran sulit tambah serem ya tambah sulit. Ya, maka ada istilah fortiter in re, suaviter in modo. Keras dalam prinsip, tapi lembut dalam cara. Nah itu sangat menolong. Lalu selain ending poverty of science, of emotional, lalu ending poverty of spiritual. Ini penting mas, attitude tadi juga. Kalau orang spiritual itu, saya lihat nggak saya lihat, itu dia baik, berbuat baik, berlaku baik, berwatak baik. Nah itu bedanya dengan religiusitas, itu orang yang hanya tampil di luar baik. Mungkin pakaiannya, cara nyambutnya, tapi anyway sudah saya katakan sama karyawan saya, guru-guru saya, security saya atau siapapun yang di sini, kamu akan bohongi saya tahu. Saya tahu. Bukan saya orang hebat, saya suci, besar dukun, atau saya orang pinter, enggak. Tuhan akan menunjukkan saya dengan jiwa saya, dengan hati saya, dengan getaran saya. Kayak kemarin, kenapa sih ini dada saya sesak, saya harus keluar. Ternyata ada orang luar. Saya kira nyari apa, saya tanya, Bapak nyari apa? Oh dia nyari, ternyata nyari ngangang atau semut-semut untuk makanan burung. Oh ya sudah. Artinya saya juga selalu dikasih petunjuk seperti itu. Bisa contoh yang lain. Ada orang yang justru tidak sesuatu, misalnya pemasukan yang tadinya harusnya masuk sekolah, nggak masuk sekolah. Tapi dengan saya katakan, kamu jujur, nanti kamu yang rugi saya ganti. Berkorban juga, jadi pemimpin juga harus berani jadi guru juga, digugur dan ditiru. Sehingga dia semangat. Karena kita nggak hanya mengasih tahu atau nunjukin kesalahan, tapi nggak ngasih solusi. Nah, solusi ini penting. Maka jadi pemecah masalah itu juga penting. Jadi bukan hanya sekedar teaching, tapi teaching by modeling. Guru digugu dan dituru harus menjadi contoh. Lalu yang namanya teaching by doing. Artinya apa? Mengajar dengan mengerjakan, melakukan. Misalnya tadi teman-teman guru ya, Miss A, lalu Mam Aling, ini ada kuliah atau mata pelajaran tentang mendongeng. Sadanang mau mendongeng, siap mendukung saya. Oke, saya mendongeng. Lalu live bareng-bareng. Tadi Mas Dia kan saya kirimin juga fotonya kan. Nah itu salah satu kerjasama antara kepala sekolah, antara guru-guru, antara security di sini. Maka ada yang dari stylist, pengarah gaya, ada yang dari fotografer, ada yang dari partner menjadi host. Nah semua akan menjadi ringan kalau dilakukan bersama-sama. Ya, maka ada istilah kan, ya bersatu kita tubuh, bercerai kita runtuh, bukan kita kawin lagi ya, kita runtuh ya. Itu. Jadi seperti itu. Nah, ini yang saya alami. Teamwork ya, artinya kerja sama. Kan TEAM itu singkatan dari kan together it's achieve more. Kalau bareng-bareng maka hasilnya akan luar biasa banyak dibandingkan sendiri-sendiri. Nah, ini Mas yang namanya leader atau kepala sekolah, leader is action not position. Ya kita harus beraksi dulu. Itu beberapa hal yang kenapa ini harus dibenahi ya, mulai dari gurunya. Kalau gurunya menyenangkan, orang tua senang, murid-murid senang, masyarakat di sekitar melihat, oh iya mutunya baik, oh menyenangkan, anak saya ada kemajuan baik rohani, jasmani, terutama mental, karakter dan wataknya. Ya sekarang orang hormat, anak sopan, taat sama orang tua kan susah Mas. Makanya di sini motonya juga karakter above knowledge. Watak, sikap yang baik itu melebihi dari pengetahuan. Kalau di Finlandia juga ada Mas, lebih baik dia anak yang tahu disiplin, misalnya dia antre disiplin, nggak nyesek atau dorong atau melusuk di tengah. Nah, itu lebih bagus daripada pintar matematika. Karena ujungnya untuk hidup itu harus yang tertib, yang teratur sesuai dengan aturan yang ada. Itu ya beberapa hal, Mas. Ya. Oke, jadi tujuannya memang bagaimana mendidik anak-anak juga ya, menjadi memiliki perilaku atau attitude yang berkarakter baik ya. Betul. Yang harusnya memang guru-guru ini memberikan contoh. Ya. Ya. Oke, luar biasa. Seperti ini Mas, seperti Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa tahun 1912. Engarso sung tulodo. Ya, guru-guru itu juga harus menjadi contoh di depan. Ing madya mangun karso, di tengah harus membangkitkan semangat. Tutwuri handayani, di belakang dia mendorong. Nah, itu Ki Hajar Dewantara luar biasa. Atau di sini juga saya tekankan berlaku seperti R.A. Kartini. Dorduis tersnit tohli. Ya, habis gelap terbitlah terang. Anak-anak yang kurang pandai menjadi pandai. Saya bersyukur ini ada Miss Maria.
itu yang playgroup, Mas. Waktu dia masuk baru bisa ngomong mama aja. Ma. Tapi sekarang dia sudah pinter bahasa Inggris, pinter binatang-binatang, pinter ngomong bapak, ibu, adik, kakak, menyapa guru, salam, dan seterusnya. Nah, ini ada perkembangan sekolah di sini gitu loh. Nah, orang tua yang melihat ada perkembangan, ada kualitas, ada kemajuan pasti senang. Sehingga anaknya disenangi orang tua, disenangin guru, lalu bisa bermasyarakat. Nah, tapi balik lagi jadi karakternya itu menjadi baik. Lalu tahu sopan santun, nah tahu taat orang tua. Dengan demikian lalu taat sama Tuhan juga. Dengan mau berdoa, maka diajarin sebelum makan berdoa dulu, sebelum sekolah berdoa dulu, sebelum berdoa dulu, gitu. Gitu. Ya, oke. Baik, sahabat pembelajar, ada yang ingin bertanya, silakan Anda bisa ketik atau mungkin langsung saja ya kali ya untuk bisa buka mic bertanya dengan Mas Danang ya. Oke, Mas Danang, sepertinya memang belum ada yang nanya ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi terkait dengan master teacher ini. Tadi kan bagaimana teacher ini jadi modeling gitu ya. Ya, nah itu contohnya ya Raden Ageng Kartini. Itu contoh yang konkret. Dia menjadi terang bagi bangsa dan negara ini. Termasuk dia tokoh emansipasi. Itu sebutannya dia the woman who will not give up. Tidak menyerah. Meskipun dalam masa penjajahan, dia mengusahakan agar bangsa ini maju, terutama untuk wanitanya. Nah itu, makanya apalagi sekarang kita yang zaman merdeka yang bisa ngapain aja, mestinya lebih gampang. Tadi Mas Dewa sebutkan dengan era digital, sosial media, bisa sekarang mengajar lewat WA atau lewat gini seperti ini Zoom gitu ya, daring ya. Itu mestinya lebih gampang. Jadi selain itu, lalu membuat a student who understand, murid jadi tahu. Saya paling senang, saya itu sengaja Mas, ruangan saya di atas. Tapi saya sengaja sekarang saya di depan sini sama guru-guru, karena wifi-nya ada di bawah lebih jelas. Selain itu saya bisa mengamati kerja mereka. Jadi kalau mereka itu misalnya nanya anak, coba anak-anak membuat salam dalam bahasa Inggris untuk orang tua, salam dan jawabannya gimana. Meskipun sederhana, halo ma'am, good morning. Lalu nyawa jawabannya, good morning, my handsome atau smart boy. Nah itu anak-anak bisa buat gitu kan, bagus. Artinya dia bahasa sederhana gitu. Kalau yang sudah gede lalu pakai bahasa yang halus. Would you like to help me please? Pakai would you like. Tapi kalau anak-anak, I'm sorry. Ya kalau yang dewasa mungkin I'm so sorry, I beg your pardon. Nah, tapi dengan dia mengatakan I'm sorry, kalau apa? Oh mungkin mistakes buat salah. Nah ini saya dengan melihat langsung ini, padahal lewat seperti ini loh Mas, nggak tatap muka, anaknya mengerjakan, itu kan luar biasa. Sehingga, nah ada yang 1-2 datang, itu juga luar biasa. Nah ini satu contoh konkret di sini Mas. Ada orang boleh dikatakan istilahnya itu berkebutuhan khusus, artinya dalam tanda kutip kurang normal. Tetapi karena rajin di sini, kan mau belajar, dia lebih pintar bahasa Inggris, tahu macam-macam mengenal binatang, pohon-pohon, buah-buahan, dibandingkan yang pintar tapi malas Mas. Nggak pernah mau datang. Orang tuanya juga sibuk sendiri bekerja, apalagi bapaknya single parent. Nah ini kan kami juga susahnya bukan kita nggak datang, saya sih mau nganter guru door to door. Tapi dalam pandemi tadi Mas sebutkan kan harus jaga-jaga juga kan, karena kita nggak tahu dari mana kan. Tapi ya kita tolong, kita coba, kita hubungi terus. Jadi maka dikatakan bahwa the woman who will not give up. Guru-guru saya semua kebetulan wanita. Jadi kalau saya di sini Mas ini kita yang paling ganteng berdua Mas, karena semuanya wanita. Iya gitu ya. Maka terpujilah engkau di antara wanita gitu ya. Iya. Oke. Ya. Oke Mas Danang, tantangan-tantangan di era pandemi ini kan tadi salah satunya Mas Danang menyampaikan adalah konten yang menarik gitu ya. Nah, karena prosesnya daring, beda dengan proses offline gitu ya, tatap muka gitu kan. Nah ini dengan memanfaatkan platform digital kayak Zoom, mungkin ada yang lain. Nah ini apa yang bisa di-create guru-guru kita ini agar bisa menampilkan konten-konten yang menarik anak-anak? Nah misalnya gini ya, kalau ini kebetulan tadi dongeng karena saya jagonya dongeng, ahli dongeng, saya mendongeng. Tapi ada juga misalnya kalau bertanam itu lalu di rumahnya tanamannya bukan di sini, nyiramnya,
neranginya mataharinya harus begini. Nah, ini yang saya sampaikan ini pengalaman konkret. Kita juga belajar dari keponakan saya yang di Balikpapan, Mas. Dia pintar bahasa Inggris, dia nerangin, akhirnya dia juara di sekolahnya. Lalu juara tingkat kabupaten. Sekarang juara tingkat provinsi. Nah, mau maju tingkat nasional. Artinya nggak ada halangan, Mas. Itu tergantung dari anaknya, terutama juga orang tuanya. Pertanyaan Mas Dewa bagus banget. Justru dengan daring, dengan seperti ini, orang tua lebih berperan. Apalagi orang tuanya juga work from house ya, work from home ya. Ya, sehingga justru ini kesempatan. Karena bagaimanapun juga sekolah itu yang paling banyak waktunya sebenarnya dengan orang tua dibandingkan dengan guru. Sebetulnya pendidikan itu utamanya di orang tua, bukan guru. Guru itu kan berapa lama. Sementara di rumah itu kan dia belajar macam-macam. Entah ikut masak orang tuanya, olahraga orang tuanya, aktivitas orang tuanya, dan itu pelajaran yang konkret. Karena sekolah bukan nyari nilai, untuk hidup itu nanti akhirnya. Nah, ini contoh keponakan saya namanya Nathan. Itu juara karena saya aja kalah mungkin, Mas. Dia nerangin musim-musim dengan bahasa Inggris, di Eropa bagaimana, di Indonesia bagaimana. Dia nerangin kalau menanam bunga, pohon, itu bagaimana. Lalu, wah macam-macam, Mas. Jadi, maka pantas kalau saya nggak kaget kalau ibunya ngasih tahu dia juara tingkat provinsi di Kalimantan Timur dan mau maju ke nasional. Nah, ini yang maksud saya, karena saya baru mulai, kita contoh untuk seperti itu. Nah, kita mulai dengan dibersihkan dulu, lalu kita nantikan buat seperti itu. Jadi, tidak memungkiri atau tidak menjadi alasan kalau dalam situasi ini kita nggak melakukan apa-apa. Bisa, caranya bertanam ya di rumahnya sendiri, hasilnya ditunjukkan lewat video-video, Mas. Di sini juga guru-guru mengumpulkan lewat video-video mereka, lalu PR-PR mereka bisa juga dikirimkan lewat WhatsApp atau lewat video-video. Jadi nggak ada halangan, malah lebih efektif karena mereka hanya di rumah dibantu orang tuanya atau mungkin saudara, keluarga, kakak, adik atau tantenya, harusnya lebih bagus. Oke, Mas Danang, ini waktu kita nggak terasa nih ya, sudah hampir sudah 45 menit. Mungkin ada closing statement ya tentang bagaimana sih kita atau khususnya teman-teman yang sebagai guru gitu ya, bagaimana bisa menjadi master teacher dan menghasilkan anak didik yang berkarakter yang baik. Ya, when a man stop learning, he stop growing. Ketika orang itu berhenti belajar, berhenti tumbuh. Seperti tadi, saya dikatakan bahwa saya akhirnya menjadi istilahnya master teacher, menguasai bidang pengetahuan, menguasai bagian yang berbicara di depan umum, menguasai berhubungan dengan masyarakat, bisa menguasai mungkin mengendalikan diri terhadap marah emosi. Itu perlu proses. Maka yang muda-muda kita siapkan. Saya sendiri bilang kok, saya 1-2 tahun di sini, sambil menyiapkan kamu nanti siapa yang bisa gantikan saya. Tapi syaratnya seperti ini, mumpung ada saya, kamu belajar dari saya. Mumpung ada saya, boleh bareng sama saya. Sehingga Anda juga menjadi seperti saya. Seorang guru yang baik itu adalah yang bisa menghasilkan anak buah dan murid-murid jauh lebih sukses dan terbang lebih tinggi dari gurunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Danang Priyadi, Kepala Sekolah TAA Pinang Ranti Jakarta Timur, dan juga penulis, dan juga apa lagi Mas? Storyteller ya, wow, banyak sekali kapasitasnya. Oke, sukses untuk Mas Danang. Terima kasih waktunya dan pencerahannya tentang Master Teacher pada siang hari ini. Sukses untuk Mas Danang dan teman-teman guru di sana, dan sukses untuk guru-guru Indonesia semuanya ya. Dan juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada siang hari ini, terima kasih sudah bergabung dan kita ketemu lagi Kamis minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy.